orang-orang yang sudah terjangkit AIDS. Kita memberi mereka pendampingan supaya mereka tidak stres, tapi juga memberi pemahaman kepada keluarga bahwa orang yang sudah terinfeksi itu bukan orang-orang yang harus dijauhkan, disingkirkan. Seperti zaman dulu orang kusta itu jalan kemana-mana selalu pegang dengan lonceng. Kalau mereka bunyi lonceng, orang tahu kan orang kusta. Jadi orang menghindar dari jalanan umum. Lalu berkaitan dengan perjuangan tanpa kekerasan. Jadi kita melakukan investigasi, misalnya dalam konteks Wamena itu soal dalam lingkar dokumen, ya toh. Nah itu kemarin SKB melakukan advokasi di bidang itu. Makanya sekarang pembangunan desktop. Itu waktu itu yang turun advokasi Omnel Siet, Bapaknya Siet. Lalu juga pembangunan brigade infanteri di. Jadi bukan kita tolak dalam arti ini, tapi ini pembangunan ini mengancam ruang hidup kita, karena dia mencaplok tempat-tempat yang misalnya keramat, kita anggap tempat keramat, lalu yang lewat kita punya wilayah kerja, lahan mencari hidup, lalu juga mengancam eksistensi kita, karena biasanya pola-pola transmigrasi di Papua itu seperti itu. Tentara dulu, ya tuh, ada tentara baru misi. Ya, setelah masjid baru yang transmigran itu dengan kios-kios, lalu kemudian itu menjadi daerah otonom baru, kemudian didorong menjadi kabupaten, sehingga kemudian menjadi sentrum pusat kota itu ya semua pendatang. Lalu kita Papua ini di pinggir-pinggir. Dan itu bukan yang terjadi di wilayah pedalaman. Jayapura kamu lihat di kota tengah-tengah itu ya itu pendatang semua. Tapi yang di gunung, di Siklon juga itu orang-orang kita. Itu pola-pola pembangunan yang kita mesti advokasi supaya kita tidak menjadi orang pinggiran di tanah kita sendiri. Lalu berkaitan dengan mempromosikan alam sebagai suatu kebutuhan cipta. Dan ini penting karena kita ini manusia ini kenapa diciptakan paling terakhir? Ada yang tahu kenapa manusia diciptakan paling terakhir? Bukan manusia dulu baru cipta rumput kah, batu kah, pohon kah, anjing kah, burung kah, bebek kah, ikan lele kah? Kenapa? Yang angkat tangan. Nah ya. Untuk menjaga dan melindungi. Ada yang lain tahu? Karena hanya manusia yang punya akal dan pikiran. Karena hanya manusia yang punya akal dan pikiran. Tapi kenapa manusia dicipta terakhir, bukan pertama? Karena Tuhan ciptakan untuk jaga ciptaan. Ya, tapi kenapa dia terakhir? Kenapa dia tidak cipta menyuruh manusia baru cipta yang lain? Pernah lihat piramida? Tahu piramida? Tahu piramida? Bentuknya bagaimana? Segitiga rumah. Jadi kalau ada piramida penciptaan, manusia tidak ada paling atas. Itu kenapa? Karena tanpa di bawah ini, manusia tidak bisa hidup. Kalau pohon tidak ada, itu oksigen tidak ada. Kalau cipta manusia mau mati. Karena pohon tidak bisa bernafas. Tidak ada anjing, tidak ada manusia mau mati. Mau makan apa? Tidak ada hiperin, mau mati juga. Itu sebabnya manusia diciptakan paling terakhir. Karena itu keutuhan kita mesti jaga. Karena kalau itu barang-barang tidak ada, kita mati. Contoh saya bakar hutan misalnya. Kamu hidup berdiri di tengah-tengah itu asap. Lalu kalau sudah lewat situ, karena tidak ada oksigen. Jadi kebanyakan bencana alam itu terjadi karena kita kelakuan kita sendiri. Kita lupa bahwa kalau barang-barang yang tidak ada, kita melihat dengan sendirinya, itu otomatis. Nah, itu. Jadi keutuhan cipta itu poin penting. Bahwa tanpa respon, kalau uang banyak misalnya, dapat dana otsus kah, dana bos kah, dana kampung kah, alokasi dana kampung kah, segala macam, baru kau makan uang. Uang banyak, tapi kalau misalnya petani dia tidak kerja kebun, tidak pelihara apa, kau makan uang. Itu daripada uang satu rumah ini, kau mati. Ya tuh.
masalah-masalah sosial yang bermunculan dan sebagainya, orang tetap lari ujungnya itu pasti ke PPA. Itu kasih dulu barang itu, kasih beres dulu barang itu, baru pembangunannya bisa berhasil. Kalau tidak, kalau mau bangun jalan, KKP tembak. Kalau mau bangun ini ya, KKP angkat senjata. Kalau mau bangun ini, masyarakat tolak. Jadi barang ini memang harus diluruskan. Dan itu juga diyakini oleh kami sebagai lembaga SKPKC, sehingga sejak tahun 2006 SKPKC itu mempromosikan Papua Tanah Damai dengan mengumpulkan para tokoh-tokoh agama yang ada di tanah Papua. Kita mempromosikan Papua Tanah Damai, dan kemudian supaya bisa damai itu ya caranya ya dengan bicara, mari kita saling bicara dengan dialog, yang kemudian dikembangkan oleh Partai Indonesia Terbaik dengan Jaringan Damai Papua dan LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan, Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia Mudidaya. Jadi karena tidak ada cara yang lain, kita mesti dulu ngomong. Kalau tidak ya sudah, pasti selalu ada korban kalau mau pakai perang. Dan perang itu tidak pernah disetujui oleh gereja Katolik, karena memang perang itu memang bahaya sekali. Saya waktu di atas sudah partai tulis, mungkin bukan di waktu KRP Kongres Rakyat Papua 3 di lapangan Sakis, itu terjadi persis di samping di biara kami Sang Surya. Itu waktu dengar tembakan, saya baru bilang, saya ini baru begini sudah ngeri. Apa yang mau perang betulan? Dan itu ketika saya tanya teman-teman yang dari Timur Leste, ketika memang itu ngeri betul namanya perang. Baik orang yang terlibat secara langsung dalam perang maupun orang-orang yang menjadi korban. Karena meninggalkan trauma yang luar biasa. Karena ya kalau membunuh orang itu dia akan membekas seumur hidup, akan menghantui seumur hidup. Sebelum barang itu baru kita bisa buat pembangunan di Papua dan sebagainya. Lalu Persekutuan Gereja Indonesia di dalamnya termasuk Katolik itu memberi gambaran tentang Papua itu sebagai berikut. Beberapa tahun belakangan orang Papua menuntut kebebasan berekspresi dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Tetapi tuntutan akan legitimasi hak ini terus-menerus ditekan oleh pemerintah Indonesia. Meskipun faktanya bahwa Papua adalah salah satu daerah yang terkaya di dunia dalam arti sumber daya alam, orang Papua tidak mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam yang kaya itu, tetapi mereka menderita ketertinggalan serta kurangnya perlindungan terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Orang Papua telah mengekspresikan keluhan mereka tentang ketertinggalan wilayah, kemiskinan ekonomi, kurangnya fasilitas dan pendidikan yang memadai, pelanggaran HAM, eksploitasi sumber daya alam oleh Indonesia dan konglomerat atau pengusaha multinasional yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Orang Papua sangat prihatin tentang kurangnya kesempatan kerja bagi penduduk asli. Majikan, entah itu pemerintah atau pebisnis, lebih memilih orang Indonesia yang telah pindah ke Papua daripada orang Papua. Demikian juga transmigrasi telah membawa kegiatan ekonomi baru, sementara penduduk setempat kehilangan tanah, identitas budaya, dan menjadi komunitas marginal di tanah mereka sendiri. Berbagai organisasi hak asasi manusia telah melaporkan bahwa Papua masih menjadi sasaran penyiksaan, perlakuan buruk, penangkapan sewenang-wenang, dan perlakuan tidak adil oleh militer dan polisi, kekerasan yang luas dan sistematik terhadap hak asasi manusia, karena proses militerisasi yang luas telah menyangkal hak orang Papua untuk hidup damai di tanah leluhur. Jadi bukan saya bilang, ini pernyataan seluruh pemimpin gereja, Persekutuan Gereja di tanah Papua, baik itu Katolik, Protestan, GBIKA, apalagi yang kamu tahu itu semua membuat pernyataan. Damai.
Kalau saya ngomong nggak juga kamu terus percaya, tapi ini banyak orang yang ngomong. Lalu bagaimana kita kemudian berhadapan dengan situasi kita ini? Nah, dan ingatan kita mesti beralih dari memoria passionis, ingatan akan penderitaan, akan bahaya ini, kepada memoria resurrectionis, ingatan akan kebangkitan. Nah, Injil mengajarkan kepada kita bahwa penderitaan dan kematian Kristus tanpa pemahaman akan kebangkitan tidak punya makna bagi kehidupan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Karena itu, memori resurrectionis itu mengingatkan kita dengan kebangkitan dan hidup baru. Dia mengundang kita untuk membangun kekuatan hidup dari perspektif damai sejahtera dan pengampun. Dan itu sudah ada. Implementasi dengan baik